Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Yulmandiani, NIM 18043168. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas 7 analisis laporan keuangan tentang analisis profitabilitas dan ROI atau Return on Investment. Yang pertama, Return on Invest Capital atau ROI. ROI terbagi atas dua. Yang pertama yaitu Return on Asset. Dilihat dari hasil perhitungan Return on Asset, dapat diketahui bahwa nilai perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada tahun 2017 sampai tahun 2020 mempunyai nilai yang naik turun. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2017, ROA-nya hanya 11%, pada tahun 2018 sebesar 14%, pada tahun 2019 sebesar 11%. Hal ini menunjukkan ROA yang baik yang membuat perusahaan lebih efektif dan efisien dalam mengelola asetnya dan menghasilkan laba yang besar. Tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan di bawah standar ROA dengan nilai 4% yang menyebabkan kinerja perusahaan tidak baik atau tidak efisien dan efektif. Dan perusahaan juga akan mengalami penurunan laba karena hal tersebut. Yang kedua, analisis Return on Equity atau ROE. Dilihat dari hasil perhitungan ROE, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk setiap tahunnya mengalami naik turun. Hal tersebut dapat dilihat dari ROE tahun 2017 sebesar 17%, pada tahun 2018 sebesar 21%, pada tahun 2019 sebesar 15%, dan pada tahun 2020 hanya 9%. Dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan dapat dikatakan stabil atau cukup baik. Yang kedua adalah analisis kinerja operasi atau operating performance. Analisis gross profit margin atau GPM. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, terdapat peningkatan laba kotor dari tahun 2017 atau margin laba kotor sebesar 31% dari penjualan sampai menjadi 36% pada tahun 2020. Pada saat penjualan mengalami penurunan dari tahun 2017 yang sebesar 35.606.593.000 rupiah menjadi 33.896.887 rupiah. Tahun 2020, peningkatan margin laba kotor jika dilihat dipicu oleh penurunan proporsi kos barang terjual untuk setiap rupiah nilai penjualan dari nilai COGS 69% tahun 2017. Setiap tahun terdapat tren mengalami penurunan menjadi sebesar 64% di tahun 2020 dari nilai penjualan. Selanjutnya adalah analisis operating profit margin atau OPM. Dilihat dari hasil perhitungan OPM dapat diketahui bahwa setiap tahunnya perusahaan PT Indofood CBP Perusahaan Sukses Makmur Tbk setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari OPM tahun 2017 sebesar 15%, pada tahun 2018 sebesar 17%, tahun 2019 sebesar 18%, dan tahun 2020 sebesar 19%. Dapat disimpulkan bahwa kinerja operasi dapat dilihat dari kinerja pengelolaan atau pengendalian beban penjualan, beban ADM dan umum, serta beban atau penghasilan operasional lainnya. Laba operasi pada tahun 2020 sebesar 19%, yang mana angka ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk beban penjualan secara relatif cukup terkendali. Untuk beban ADM dan general cenderung mengalami penurunan, yang berarti terdapat efisiensi pada bagian ADM dan umum. Tahun 2017 sebesar minus 11% dan pada tahun 2020 menjadi min 12%. Untuk beban dan penghasilan operasi lainnya terdapat rasio yang tidak stabil, naik dan turun, sehingga perlu dievaluasi lebih lanjut komponen ini. Untuk keseluruhan, penurunan margin operasi dipicu karena peningkatan yang juga terjadi pada margin laba kotor atau beban pokok penjualan yang mengalami penurunan, dan dikontribusi juga dari peningkatan proporsi beban penjualan secara relatif dari nilai penjualan.
Selanjutnya, analisis pre-tax profit margin atau bisa disingkat dengan PPM. Dilihat dari hasil perhitungan, PPM dapat diketahui bahwa setiap tahunnya perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk setiap tahunnya mengalami naik turun. Hal tersebut dapat dilihat dari PPM tahun 2017 sebesar 15%, pada tahun 2018 sebesar 17%, pada tahun 2019 sebesar 18%, dan tahun 2020 sebesar 17%. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa kontribusi penghasilan lain-lain, beban keuangan, pajak final atas penghasilan bunga, dan bagian atas rugi neto entitas asosiasi dan ventura bersama terhadap laba sebelum pajak relatif tidak mengganggu kinerja perusahaan. Selanjutnya adalah net profit margin. Dilihat dari hasil perhitungan net profit margin atau NPM, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk setiap tahunnya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari net profit margin atau NPM tahun 2017 sebesar 10%, pada tahun 2018 sebesar 12%, pada tahun 2019 sebesar 13%, dan pada tahun 2020 sebesar 13%. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa persen beban pajak penghasilan neto tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020 sebesar minus 5%, minus 5%, minus 5%, dan minus 4%. Hal ini menunjukkan bahwa beban PPH tidak terlalu besar dan perusahaan dapat secara efisien dalam kinerja perusahaan. Net profit margin atau margin laba bersih menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan karena peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya, analisis account receivable turnover atau ARTO. Dilihat dari perhitungan ARTO, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari account receivable turnover atau ARTO tahun 2017 sebesar 8,6 kali, pada tahun 2018 sebesar 9,0 kali, pada tahun 2019 sebesar 7,9 kali, dan pada tahun 2020 4,9 kali. Berdasarkan perhitungan hasil menunjukkan bahwa perputaran piutang usaha perusahaan tahun 2017 sebesar 8,6 kali dalam satu tahun, dan angka ini selalu mengalami penurunan sampai tahun 2020 sebesar 4,9 kali. Hal ini menunjukkan untuk tahun 2020 piutang hanya mampu menghasilkan penjualan 4,9 kali dalam setahun. Semakin cepat piutang berputar periode, penagihannya semakin berkurang. Dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan atau pengendalian piutang usaha semakin efektif.
Selanjutnya, analisis inventory turnover atau ITO dilihat dari hasil perhitungan inventory turnover atau ITO dapat diketahui setiap tahunnya perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari inventory turnover. Tahun 2017 sebesar 7,5 kali, pada tahun 2018 sebesar 6,5 kali, pada tahun 2019 sebesar 5,6 kali, dan pada tahun 2020 sebesar 5,2 kali. Berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa perputaran persediaan perusahaan dalam pengelolaan persediaan mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan semakin lambatnya barang terjual, sehingga akan menyebabkan barang rusak ataupun cacat. Hal itu tentu sangat berdampak buruk kepada perusahaan, dan perusahaan bisa saja mengalami kerugian. Selanjutnya, analisis long-term operating asset turnover dilihat dari hasil perhitungan LTOATO dapat diketahui bahwa setiap tahunnya perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari long-term operating asset turnover tahun 2017 sebesar 2,4 kali. Pada tahun 2019 sebesar 1,9 kali, pada tahun 2019 sebesar 1,5 kali, dan pada tahun 2020 0,4 kali. Selanjutnya, account payable turnover. Dilihat dari hasil perhitungan account payable turnover dapat diketahui bahwa setiap tahunnya perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari account payable turnover tahun 2017 sebesar 7,0 kali, pada tahun 2018 sebesar 7,1 kali, pada tahun 2019 sebesar 6,6 kali, dan pada tahun 2020 sebesar 5,8 kali. Berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa perputaran utang dagang setiap tahunnya mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola perusahaannya dengan baik. Selanjutnya, analisis working capital turnover atau WCTO. Dilihat dari hasil perhitungan working capital turnover atau WCTO dapat diketahui bahwa setiap tahunnya perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari working capital turnover tahun 2017 sebesar 3,7 kali, pada tahun 2018 sebesar 5,6 kali, tahun 2019 sebesar 3,3 kali, dan pada tahun 2020 3,1 kali. Berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa perputaran modal kerja setiap tahunnya mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kekurangan dana dalam beroperasi. Jika terus seperti itu, maka banyak para pemegang saham yang akan menarik kembali sahamnya, dan perusahaan bisa saja mengalami kebangkrutan. Selanjutnya, analisis total asset turnover atau TATO. Dilihat dari hasil perhitungan TATO dapat diketahui bahwa setiap tahunnya perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari total aset turnover tahun 2017 sebesar 1,1 kali, pada tahun 2018 1,1 kali, pada tahun 2019 sebesar 0,8 kali, dan pada tahun 2020 0,3 kali. Berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa perputaran total aset setiap tahunnya mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak efisien dalam penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan tertentu. Terima kasih. Cash turnover dapat dilihat dari hasil perhitungan cash turnover dapat diketahui bahwa setiap tahunnya perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari cash turnover tahun 2017 sebesar 5,3 kali, pada tahun 2018 sebesar 4,5 kali, pada tahun 2019 sebesar 4,2 kali, dan pada tahun 2020 sebesar 9,3 kali. Hal ini menunjukkan bahwa kas berputar dalam satu tahun sebesar 9,3 kali pada tahun 2020, yang mana lebih cepat dari tahun sebelumnya yaitu 4,2 kali pada tahun 2019. Satu kali putaran kas adalah
mulai dari kas diterima sampai kas tersebut dibayar kembali. Jika dilihat dari segi waktu, kas dipegang rata-rata 38,8 hari pada tahun 2020. Secara umum, perputaran kas perusahaan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, masih relatif aman. Jika perputaran kas tinggi menunjukkan dalam keadaan kesulitan keuangan, sedangkan jika terlalu rendah menunjukkan kas tersimpan lama atau menganggur. Selanjutnya, analisis account receivable turnover dapat dilihat dari hasil perhitungannya bahwa setiap tahunnya perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari account receivable turnover tahun 2017 sebesar 8,9 kali, pada tahun 2018 sebesar 9,1 kali, tahun 2019 sebesar 7,8 kali, dan pada tahun 2020 sebesar 6,1 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perputaran kas usaha perusahaan tahun 2017 sebesar 8,9 kali dalam satu tahun, dan angka ini selalu mengalami penurunan sampai tahun 2020 sebesar 6,1 kali. Hal ini menunjukkan untuk tahun 2020, piutang hanya mampu menghasilkan penjualan 6,1 kali dalam setahun. Semakin cepat piutang berputar, periode penagihannya semakin berkurang. Dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan atau pengendalian piutang usaha kurang efektif dilihat dari segi waktu, karena setiap tahunnya periode waktunya semakin meningkat, dan hal tersebut tidak baik bagi perusahaan karena dapat menyebabkan adanya piutang tak tertagih. Selanjutnya, analisis inventory turnover. Dilihat dari hasil perhitungannya, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari inventory turnover tahun 2017 sebesar 7,7 kali, pada tahun 2018 sebesar 7,2 kali, tahun 2019 sebesar 5,5 kali, dan pada tahun 2020 5,4 kali. Atau waktu yang dibutuhkan untuk persediaan mulai dari pembelian bahan baku sampai persediaan terjual 47 hari pada tahun 2017, 50 hari pada tahun 2018, 66 hari pada tahun 2019, dan 67 hari pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perputaran persediaan perusahaan dalam pengelolaan persediaan mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan semakin lambatnya barang terjual, sehingga akan menyebabkan barang rusak ataupun cacat. Hal ini tentu sangat berdampak buruk kepada perusahaan, dan perusahaan bisa saja mengalami kerugian yang cukup besar. Selanjutnya, analisis long term operating asset turnover, atau saya singkat dengan LTOATO. Dilihat dari hasil perhitungannya, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2017 sebesar 2,5 kali, pada tahun 2018 sebesar 2,2 kali, pada tahun 2019 sebesar 1,5 kali, dan pada tahun 2020 0,6 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perputaran aset jangka panjang mengalami penurunan. Selanjutnya adalah analisis account payable turnover. Dilihat dari hasil perhitungannya, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari account payable turnover pada tahun 2017 sebesar 7,4 kali, pada tahun 2018 sebesar 7,2 kali, pada tahun 2019 sebesar 6,2 kali, dan pada tahun 2020 sebesar 6,2 kali juga. Hal ini menunjukkan bahwa perputaran utang dagang setiap tahunnya mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola perusahaannya dengan baik. Selanjutnya, analisis working capital turnover. Dilihat dari hasil perhitungan, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari
working capital turnover pada tahun 2017 sebesar 3,8 kali, pada tahun 2018 sebesar 4,6 kali, pada tahun 2019 sebesar 3,9 kali, dan pada tahun 2020 sebesar 3,2 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perputaran modal kerja setiap tahunnya mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kekurangan dana dalam beroperasi. Jika terus seperti itu, maka banyak para pemegang saham akan menarik kembali sahamnya dan perusahaan bisa saja akan mengalami kebangkrutan. Selanjutnya, analisis total asset turnover. Dilihat dari hasil perhitungannya, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari total aset turnover tahun 2017 sebesar 1,2 kali, pada tahun 2018 sebesar 1,2 kali juga, pada tahun 2019 sebesar 0,9 kali, dan pada tahun 2020 sebesar 0,5 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perputaran total aset setiap tahunnya mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak efisien dalam penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan tertentu. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.